seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gue bilang kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya. Boleh dong, ada kak kemarin ke Maluku Tengah kak, mungkin agendanya? Ya, yang jelas aku kan schedule-nya sangat padat, setiap hari nggak ada hari. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Berita pertama datang dari Saipul Jamil yang ngaku jadi korban KDRT Dewi Persik. Saipul Jamil mengaku sebagai korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Dewi Persik ketika mereka masih dalam ikatan pernikahan. Saipul Jamil pun menyebut bahwa Dewi Persik seperti seorang ibu tiri ketika melakukan kekerasan terhadapnya. Bahkan, kekerasan yang diterima Saipul Jamil dari Dewi Persik juga disaksikan oleh keluarga mereka. Saipul Jamil pun kini membongkar perilaku Dewi Persik lantaran merasa difitnah melakukan kekerasan kepada sang mantan istri. Bahkan Saipul Jamil mengaku menjadikan kekerasan itu sebagai alasannya menggugat cerai Dewi Persik. Tidak nyaman dengan orang lain, laporkan, ya kan? Laporkan ketidaknyamanan Anda apabila sudah dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ketemu dengan kata mufakat. Kita ini kan punya kepolisian Republik Indonesia yang akan siap. Itu bukan saya. Makanya saya tantang sama dia. Berani gak Anda nyebut namanya? Itu aja sih. Saya tantang juga berani. Makanya saya nggak tahu motifnya apa. Jadi begini. Makanya gara-gara dia cerita tentang katanya dia memergoki lakinya dia, begitu akhirnya saya ingat. Alhamdulillah, walaupun sudah hampir belasan tahun tuh saya ingat gitu loh. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa dilupakan memang nggak lupa gitu. Jadi dia pernah dulu punya cowok sebelum pacaran sama saya. Belum merit nih ya bang? Hah? Belum merit nih ya? Ya. Jadi waktu sebelum dia jam berapa sih baik pak? Terus nggak apa-apa, belum apa? Asal Belum. Tadi udah jam dulu. 14.55. Oh udah mau asal. Belum, masih lama. Pokoknya insya Allah. Jadi gini dulu dia pernah punya pacar. Saya selalu lihat dia berduaan, model pacarnya ya, model. Dulu kita belum jadian. Tiba-tiba satu hari dia nggak menggandeng cowoknya dia. Ya, gua iseng lah, yang namanya cowok kan. Lihat cewek sendiri biasa ada gandengannya kan iseng dong. Mana cowok lu gitu kan? Itu lagi syuting di Trans TV. Dia nangis. Mas, mungkin gua mas dulu, ya kan? Mas, cowokku lagi begitu nama cowok, gua kaget dong. Nah, akhirnya gua mengarah ke situ. Jangan dia lagi menceritakan yang kronologi kejadian dia sama pacarnya dulu itu loh. Tapi dia bercerita karena lagi ada konflik sama gua, seolah-olah dibuat itu adalah gue gitu. Gua bilang kalau memang gue ya gue kan ngaku gue, orang kagak ada. Gak usah pusing-pusing cari klarifikasi teman-teman. Balik ke pengadilan agama lah. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau kita mau cerai laki bini ya, ini yang udah cerai pasti tahu nih. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi biar apa memperkuat perceraiannya gitu loh. Ini kenapa? Ada apa? Kata Pak Hakim. Oh ini Pak, laki saya begini. Nah kalau misalkan di situ ada penyimpangan pasti disebutin. Ada penyimpangan seksual, itu loh. Ya ini Apa sih motif
Makanya tadi ditanya kan, makanya kita adakan somasi. Iya, enggak makanya. Udah, saya nggak mau. Nggak tahu, kita nggak boleh lah bang. Kita kan kecuali manusianya sendiri yang ngomong, motif saya begini, ya. Makanya karena saya nggak tahu, kita kasih somasi. Kalau tahu ya itu nggak perlu somasi. Tapi kalau yang menyerahkan KDP berarti motifnya bang itu sendiri tapi bukan untuk artinya masuk TV lagi biar dinas segala macam. Tujuannya nggak ke sana sih. Tujuannya untuk membersihkan nama saya yang kotor. Ya, jadi kan saya memang udah kotor, tapi saya tidak mau difitnah, gitu loh. Ya, saya yakin nggak ada orang yang mau difitnah. Anda mau difitnah, Mbak? Hah? Hah? Tidak kan? Kabar selanjutnya datang dari Aurel Hermansyah yang batal baby moon ke Jepang. Memasuki usia kehamilan yang ke-6 bulan, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar berencana untuk melakukan baby moon. Keduanya sempat berencana untuk pergi ke Jepang, namun rencana mereka pun terpaksa harus batal. Padahal Atta mengaku sudah mulai menyiapkan tiket ke Jepang untuk mewujudkan keinginan sang istri. Rupanya alasan rencana ini terpaksa batal juga karena keinginan Aurel. Penyanyi berusia 25 tahun itu ternyata sudah tidak sanggup untuk bepergian menggunakan pesawat. Aurel pun tak dapat memungkiri bahwa kehamilannya kali ini memang terasa berbeda. Jika dibandingkan kehamilan sebelumnya, Aurel mengaku lebih gampang capek di kehamilannya saat ini. Apalagi usia kehamilannya yang sudah memasuki 6 bulan dan perutnya yang sudah semakin membesar. Untuk apa? Acara ini. Untuk acara persiapannya ya kita Nyiapin baju. nyiapin semuanya kayak gitu aja sih. Tadi kan fashionnya keren banget tuh, lucu. Oh iya. Ya, kalau papa pakai baju dari sini. Ini bikin sendiri. Ini gaslet. Bikin sendiri cuma di styling sama Erik. Terus kalau baju aku juga di styling Erik. Bajunya sama dari Kajian. Kak, Aurel mungkin update kehamilannya gimana sih? Udah berapa bulan? Ini udah mau masuk 6 bulan. Makanya langsung ganti baju guys, karena udah mulai berat. Jadi langsung ganti dress, pakai sendal. Karena emang kehamilan yang itu lebih berbeda kayaknya juga memang. Kan yang sekarang juga studionya kayak jalannya jauh gitu, jadi dia lebih cepet ngap-ngapan. Bedanya gimana itu, Pak? Bedanya mungkin lebih gampang capek, cuma kayaknya orang-orang sih akan gampang capek kali ya, cuma jadwal lo yang masih padat. Aku bilang, iya sih memang sekarang masukin 6 bulan aku udah ngurangin banget jadwal yang bisa tiap hari ngambil job. Sekarang aku udah bilang, bukan aku nggak mau ngambil, tapi aku udah mulai capek. Aku bilang gitu, ini pekerjaannya benar-benar yang di rumah-rumah aja deh pokoknya gitu. Kadang di rumah juga ada aja gitu kerjaannya, alhamdulillah gitu. Cuman kadang apa ya, nguras tenaga gitu kan, jadi ke double gitu cara. Hamil pas hamilan sama sekarang ada bedanya nggak, Kak? Bedanya Bedanya apa ya? kamu kalau lihat aku beda nggak? Alhamdulillah. Kayaknya kalau yang sekarang ininya perutnya lebih besar. Oh, lebih cepet kelihatan ya? Lebih cepet kelihatan. Kalau yang waktu itu kayaknya waktu umur 6 bulan tuh belum terlalu masih kecil. Sekarang 6 bulan udah kayak 7 bulan, udah 8 bulan. Ada rencana baby moon gitu nggak, Kak? Ada baby. Kemana? Nah, kita nyarinya di Jakarta aja. Di Indonesia Karena aja. capek guys. Sebenarnya tadinya kita ibu Milnya capek kalau naik pesawat lama-lama. Sebenarnya tadinya pengen ke Jepang, cuman karena lihat di sana tuh lagi summer kan panas banget. Awalnya tuh dia yang minta ke Jepang. Giliran waktu kemarin mau ulang tahun, aku udah mau siapin, mau beli tiket segala macam. Dia bilang, gue tau soal satu tuh nanti aku juga nggak bawa kemana-mana. Kita rubah, jadi pas udah ada adik aja kita ajak. Gitu aja pas udah lahiran, jadi baby moonnya ini apa leg. Sekarang ada fase ngidam-ngidam aneh-aneh juga nggak, Kak? Kemarin ngidamnya naik sepeda malam-malam, bayangin. Naik sepeda jam 12 malam naik sepeda, aku bilang ini gimana naik sepeda malam-malam. Capek juga sih, walaupun dia keliling komplek, cuman ngapain ya, masuk angin nanti kan takutnya bagaimana. Tapi ya Emang suka jalan-jalan tapi nggak mau capek gimana tuh? iya. Naik sepeda tapi nggak mau ngayuh, gimana coba? Aku ngidam mau naik sepeda tapi nggak mau ngayuh, nah gimana tuh? Jadi gonceng Jadinya namanya. pakai sepeda listrik. Tapi Kak Atta sekarang lebih protektif nggak sih ke Aurel di kehamilan ini? Ya normal-normal aja lah, kita mah nggak ada protektifnya gimana, tapi palingnya yang nggak usah terlalu kerja yang ribet-ribet. Jadi dia kebanyakan kalau ada kerja di rumah atau kayak gini nih datang sejam pulang itu sih.
normal aja gitu. Ngidam paling aneh apa Amina sih? lagi sakit sekarang gimana keadaannya? Iya, Amina tuh Iya, dia kan lagi lagi demam. musimnya juga kan gitu. Jadi sebenarnya pas hari kemarin tuh dia sempet hangat badannya sama panas, terus udah sembuh, tiba-tiba hari ini meler gitu. Jadi terus ngeliat dia juga lesu gitu kan, kalau misalnya kita paksain aku bilang udah deh nggak usah istirahat aja di rumah gitu. Jadi biar istirahat dulu di rumah, habis itu kita lihat aja 2 hari ke depan gimana. Kalau lebih baik Baru ya berarti berarti. alhamdulillah, karena dia ada beberapa dengan temennya ulang tahun juga gitu. Jadi memang Amina tuh malah padatnya tuh jadwalnya bukan syuting, tapi itu padat jadwal undangan ulang tahun teman-temannya. Pokoknya semua mau ada Amina, semua mau ada Amina gitu. Seneng banget, cuman kan ya namanya anak kecil, kita bilang dia anak jadwalnya padat juga ya. Hari Rabu ada undangan ulang tahun ini, Kamis ini, Jumat ini, Sabtu ini, Minggu ini. Jadi seru gitu, banyak teman-temannya yang sayang sama dia lah intinya. Jadi kita happy, cuman nanti kalau dia sakit gimana nih gitu. Baby moon tadi persiapannya seperti apa kak untuk baby moon? Baby moon. Ya, berita selanjutnya datang dari Putri Pinkan Mambo yang minta sang ibu sadari kesalahannya. Michelle Ashley. Putri Pinkan Mambo berharap agar sang bunda menyadari kesalahannya usai dirinya mendapat tindakan asusila dari sang ayah tiri. Michelle Ashley mengaku tak mendapat perlindungan dari Pinkan Mambo yang selama ini tinggal bersama dengan ayah tirinya. Gadis 17 tahun itu pun menekankan bahwa keputusannya untuk berbicara ke hadapan publik bukan dengan tujuan menjelekan satu pihak. Keputusan Michelle untuk berbicara mengenai tindakan asusila yang ia alami hanya lantaran dirinya sebagai korban. Seperti diketahui, Michelle Ashley akhirnya buka suara terkait tindakan asusila yang diterimanya dari sang ayah tiri yang tak lain adalah suami Pinkan Mambo. Michelle Ashley mengaku tindakan asusila tersebut dialaminya sejak 2018 lalu oleh suami Pinkan Mambo. Sebagai victim yang sekarang ya sudah terjadi, dan di sini cuma menyampaikan kalau tidak ada mau menjelekan siapa-siapa. Ya. Itu kronologi awalnya seperti apa sih kak? Mungkin ada dugaan pelecehan. Kronologinya awalnya rasain mungkin usia berapa? Usia aku 12 tahun. 12 tahun. Jadi pas 12 tahun aku belum berumur ya. Michelle, ini kan yang berkembang di pemberitaan adalah bahwa kamu mendapatkan pelecehan seksual. Mungkin boleh dispesifikasi lagi pelecehan seksual apa yang kamu alami, karena pelecehan seksual itu sangat bersayap kalimatnya. Apakah kamu pelecehan verbal atau Mungkin udah bisa dibilang maksud pemerkosa. Pemerkosaan ya? Iya. Sebesar itu beritanya, dan udah nyampe pengadilan juga, dan dipenjara orangnya. Sejak awal kejadian langsung terjadi pemerkosaan atau dari awal tuh baru kayak pegang-pegang? Mungkin informasinya aku cuma bisa kasih segitu doang ya. Kronologinya ya udah sampai diperkosa, dan ya sekarang lagi pemulihan, dan semoga itu nggak terjadi ulang lagi kepada aku. Dan ya di sini mau cuma menyampaikan supaya mami aku bisa sadar aja sih kesalahannya gimana, dan karena di dalam rumah aku nggak bisa ngerasain perlindungan dari mamaku sendiri. Michelle, Michelle sendiri berarti masih di penjara sejak kapan? sejak desa Sampai dengan sekarang. ya sampai sekarang. Michelle, setelah kejadian ini kan pasti udah sempat ngobrol masih sama mama sendiri atau kayak discuss? Sejauh ini aku belum ada kontak apa-apa sama mami, dan belum ada kabar apapun. Michelle, aku tetap mau ngejar kamu dari awal kejadian sudah diperkosa atau belum? Karena ini satu saudaranya dengan nama baik orang lain, kamu hanya mengatakan seperti itu tidak baik sih. Iya. Dari awal diperkosa. Ya informasinya cukup gitu aja sih, cukup. Karena kan dari 2018 sampai 2021 itu banyak pelanggaran. Dari 2018 terjadi 5 bulan. Lalu Dan itu informasi bukan jadi 5 bulan doang, dan seterusnya sampai 2 tahun, sekitar 2 tahun. oke, maksudku dari awal kejadian, dari pertama kali ayah diri kamu melakukan dulu langsung dapatkan gitu.
Iya, blok dia dari kecil-kecil dan panjangnya sampai melebar. Respon Mami gimana sih Michelle setelah kamu cerita? Untuk di podcast. Ada, aku belum tahu ya informasi tentang reaksi Mami gimana karena dia belum sempat speak up sama sekali. Mungkin maaf ya. Ya nggak apa-apa. muncul atau enggak. Tapi ada komunikasi by WhatsApp nggak sih, atau telepon atau biasanya kan sama apa sih terakhir 2 minggu yang lalu itu aku sempat ada masalah sama dia dan kita ngobrol. Ya, berarti kamu udah pisah sama mama kamu bicara tinggal. Ya sekarang aku I'm living with my dad 4 weeks. Berita selanjutnya datang dari Ian Kasela yang dituntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ian Kasela dengan cepat merespon somasi yang dilayangkan rival Ahmad Labaika. Sebelumnya pada 25 Juli 2023 lalu, Ian Kasela disomasi rival atau IPAI terkait hak cipta lagu Cinderella. Dalam somasi tersebut, Ian Kasela dituntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Somasi dilakukan dalam 3 hari, namun pada tanggal 26 Juli, Ian Kasela ternyata sudah menghubungi kuasa hukum IPAI. Rencananya minggu depan, Ian dan IPAI akan bertemu untuk berdiskusi kesepakatan terkait lagu Cinderella. Ia berharap kasus ini bisa selesai secara kekeluargaan. Namun apabila tidak mendapat titik terang, kasus ini akan berlanjut ke ranah hukum. Yang namanya itu Mas IPAI, ya. Mas IPAI ini kalau tidak salah dulu adalah sampai hari ini vokalis dari grup band yang namanya Fresh. Ya. Dari tahun 1996 lagu Cinderella ini sudah dinyanyikan dan dibawakan oleh IPAI dengan grup bandnya. Jadi jauh sebelum lagu Cinderella itu dinyanyikan oleh Ian Kasela dengan grup bandnya Raja, ini lagu sudah sering dinyanyikan dan dibawakan oleh IPAI dengan grup bandnya. Jadi secara hukum Undang-Undang Hak Cipta berarti sudah dipublikasikan, ya sudah dipublikasikan. Nah, hanya saja pada waktu tahun berapa nih ya, saya lihat datanya dulu, tahun 2003 untuk pertama kali saat Raja 2004 ya. Saat band Raja itu manggung di acara Pesta Indosiar, maka lagu Cinderella ini dinyanyikan oleh grup band Raja. Hanya saja di layarnya itu tertulis yang menciptakan lagunya itu adalah Ian Street IPAI. Nah, dan akhirnya ini menjadi keterusan gitu ya. IPAI berpikir wah itu mungkin salah tulis gitu ya, karena kalau nggak salah di era itu juga IPAI masih juga kerja di TV ya, grup di TV itu dia pikir wah mungkin salah tulis. Tapi akhirnya kemudian ini terus menerus ya, tertulis Ian dan IPAI. Bahkan di album kedua dan album ketiga Raja itu juga lagu Cinderella dibawakan tetap tertulis Ian dan IPAI. Nah, karena sesuatu dan lain hal, artinya itu baru hari ini IPAI berpikir ini bukanlah sesuatu hal yang benar, ya, karena kan karya cipta itu kan melekat dengan penciptanya, dan karena IPAI merasa bahwa lagu ini adalah lagu karya yang dia ciptakan sendiri dan tidak ada ikut-ikutan orang lain, kenapa tertulis Ian dan IPAI? Ya, dan lebih jauh lagi ketika lagu ini didaftarkan di lembaga manajemen kolektif untuk royaltinya juga sepanjang yang dikeluarkan oleh IPAI juga itu tertulis tulisannya hanya Ian sendiri. Nah, jadi itulah yang menjadi asal muasal akhirnya kenapa IPAI datang ke kantor kami untuk mempertanyakan dan menegur Ian atas penulisan lagu Cinderella yang diciptakan oleh Ian dan IPAI yang seharusnya hanya IPAI saja. Nah, jadi durasi daripada somasi yang dibuat oleh kantor kami ini memang hanya 3 hari, ya.
Dan saya sudah bisa pastikan Ian juga sudah terima somasi ini atau surat ini. Karena beberapa hari yang lalu setelah menerima surat ini, Ian juga sudah menghubungi kami, ya, menyatakan konfirmasi sudah terima surat ini dan ingin membahas, ya, bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah penggunaan lagu Cinderella atau penulisan lagu Cinderella yang tertulis atas nama Ian dan Ipai. Jadi mungkin minggu depan Ian akan bertemu dengan kami untuk membahas bagaimana solusi dari penyelesaian masalah ini. Karena memang kan surat. Kabar terakhir datang dari Cinta Laura yang tuai banyak pujian karena kebaikannya. Cinta Laura dapat banyak pujian dari netizen lantaran kedatangannya ke Masohi, Maluku Tengah. Hal ini lantaran sang artis rela menempuh perjalanan jauh untuk melakukan kegiatan sosial tanpa bayaran sepersen pun. Kepada awak media, Cinta Laura pun menceritakan perjuangannya menuju Masohi yang tak mudah. Walau demikian, perjuangan Cinta Laura berhasil terbayarkan ketika ia bertemu dengan anak-anak setempat. Di sana, Cinta Laura pun memberikan berbagai edukasi mulai dari soal kasus perundungan hingga kasus tindak asusila. Artis berusia 29 tahun itu pun sempat membahas soal memberikan donasi kepada sebuah yayasan di sana. Donasi ini diperuntukkan bagi korban-korban tindak asusila untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Perempuan yang apa ya temanya? Mungkin nggak boleh pakai kata ini di media, tapi boss me. Kalian isi aja sendiri boss me itu artinya apa? Sejak kapan mempersiapkannya Kak Cinta? Mempersiapkannya mungkin baru 2 hari yang lalu ya, dan bukan aku yang mempersiapkan, stylist aku sih yang ada. Jadi karena aku nggak mau pusing. Kayaknya banyak fans aku, penggemar aku tahu bahwa aku kan tipe orang yang sering belanja atau sering nyari-nyari baju dan pernak-pernik. Jadi aku nge-hire seseorang yang memang profesional dalam bidang fashion dan mengerti apa yang cocok buat aku. Oke. Oh, inspirasinya dapat dari mana sih Kak Cinta? Inspirasinya nggak ada sosok tertentu, seperti aku bilang, aku hanya ingin menggambarkan perempuan yang confident, perempuan yang tahu apa yang dia mau, perempuan yang nggak takut menjadi dirinya sendiri. Oke. Kak Cinta ada dandan dari jam berapa nih Kak Cinta? Jam 3.45, jadi baru 2 jam yang lalu. Benar-benar selesai dandan langsung ke sini. Pegang nggak sih Kak Cinta, mungkin harus duduknya mungkin harus? Enggak, ini sangat-sangat nyaman. Seperti ini hanya dikasih rok hitam dan seperti jaket pakainya, jadi gampang untuk gerak-gerak. Oke. Budgetnya berapa Kak Cinta? I don't know. Nggak ikut-ikutan. Oh, kata Cinta ini expensive. Lanjut sedikit Kak Cinta. Terakhir katanya. Aku takut aku harus nanti aku dapat penghargaan, jadi aku takut nggak bisa jawab yang panjang-panjang begini. Sedikit aja Kak Cinta. Tadi tim insert jadi nggak dari yang pakai tadi kan ada tim insert pakai mic. Nanti sempat ya Kak Cinta. Nanti sempat nggak? Mau wawancara sempat nggak wawancara bentar? Sempat tahu kan segmen 2. Sempat kok. Sempat. Oke. Itunya mana? Kamera insertnya. Mbak. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan terupdate lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.